cuman ada sebagian ustadz yang punya lahan tuh nggak usah pakai arsitek, udah tinggal tunjuk pemborong jadi gitu, istilahnya kan. Nah, bisa nggak dijelaskan kenapa mesti pakai jasa arsitek? Terus kalau enggak ruginya gimana gitu? Boleh, Ustaz. Dari Malaysia hingga Andalusia, ini betulan Mas. Alhamdulillah. Teman-teman saya nonton ada dari Malaysia sampai Andalusia gitu, di Turki juga. Jadi saat ini kita akan sharing buat teman-teman. Ada kawan yang punya keahlian dalam bidang arsitektur ya. Nah, kami punya lahan kosong, memang kebingungan. Pengen ngebangun ini rumah tahfiz, di mana ruang ustadznya, di mana ruang santrinya, di mana musolanya. Nah, cuman ada sebagian ustadz yang punya lahan tuh nggak usah pakai arsitek, udah tinggal tunjuk pemborong jadi gitu, istilahnya kan. Nah, bisa nggak dijelaskan kenapa mesti pakai jasa arsitek? Terus kalau enggak ruginya gimana gitu? Boleh, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, saya diundang dalam channel YouTube ini berbagi bersama Ustaz mengenai perencanaan pembangunan pondok pesantren. Jadi beberapa pondok pesantren di Indonesia ya khususnya Ustaz, itu bila kita lihat yang menggunakan arsitek dan tidak menggunakan arsitek itu kelihatan sih memang. Untuk yang tidak menggunakan arsitek itu kita kadang berkunjung ke suatu pondok pesantren melihat bahwa area terutama di pondok pesantren ini terlihat di area WC atau kamar mandinya. Itu kita lihat selalu lembab, kemudian kesannya mungkin gelap gitu, karena kamar mandi ini merupakan aktivitas keseharian para santri yang mana digunakan untuk berwudu, mandi, bahkan sholat malam pun kita harus ke kamar mandi gitu. Jadi sebaiknya memang area ini ya kita desain dengan pencahayaan alami yang cukup pertama, kemudian penghawaannya juga cukup, kemudian jadi di situ nggak lembab gitu, jadi nyaman juga berada di situ. Kita beribadah pun semangat gitu kan, ngelihat bahwa kamar mandinya didesain, kemudian ruang tidurnya pun kita usahakan maksimal juga mendapatkan cahaya sama penghawaan secara alami. Kadang-kadang banyak pesantren yang tanpa arsitek tadi menghiraukan hal-hal kecil seperti itu, Ustaz. Jadi kesannya pondok pesantren itu image santri itu pondok pesantren ini seram gitu, terpukul. Nah, itulah seperti itu, Ustaz. Jadi gimana kita menciptakan nuansa-nuansa santri itu terkesannya nyaman tinggal di pondok gitu, Ustaz. Ada juga yang sebagian udahlah bismillah aja ya kan, tinggal bikin seadanya gitu loh, nggak usah lah pakai arsitek kalian. Itu kira-kira gimana Mas? Mungkin kalau itu pendapat saya ya mungkin bisa Ustaz dibangun gitu kan, cuma kan beberapa hal-hal kecil yang mungkin mereka tidak mendapatkan bidang arsitektur perkuliahannya, itu tidak bisa dimasukkan di sana gitu. Seperti kayak ruang gerak di suatu kamar santri gitu kan, mungkin kalau yang nggak pakai arsitek tempat tidur aja isinya Ustaz, tidak memikirkan ruang gerak santri, ini masuknya lewatnya sini, kemudian ketika naruh barangnya seperti apa, bahkan kadang naruh barang santri aja mungkin di bawah bed gitu kan, tanpa harus dibuatkan loker-lokernya seperti itu Ustaz. Yang masing-masing ada ilmunya, ya. Masing-masing ada ilmunya. Kalau Ustaz Kiai ada ilmunya Nangosoro Pantek Bayan, kalau arsitek lain lagi ilmunya gitu. Dan memang serahkan sesuatu kepada ahlinya. Betul, ya kan? Ustaz. Kalau Kiai sudah ngurusin bangunan susah juga. Nah, paling gitu Mas, orang daripada bayar arsitek mending beli semen sekalian langsung atau bayar tukang. Nah, kira-kira gimana Mas jawabannya? Memang dilema untuk menggunakan jasa arsitek image di luaran sana memang terlihat wah, menggunakan jasa arsitek ini sangat mahal gitu. Betul. Mungkin perlu dikaji juga apa yang didapat, pasti akan lebih maksimal penerapannya dalam perencanaan pembangunannya nanti gitu pasti Ustaz. Biaya yang dikeluarkan semisal untuk meng-hire arsitek misalkan ya Ustaz, misalkan 10 juta
dengan pembangunan sendiri yang dikeluarkan 500 juta, mungkin itu dengan menggunakan biaya arsitek mungkin bisa lebih murah dari 500 juta tadi, mungkin bisa menekan budget bisa menjadi 400 atau 350 juta bahkan gitu. Karena sudah ketahuan hitungan dari awal, direncanakan dari awal gitu. Atau boleh jadi gara-gara nggak ada arsitek, mestinya bisa 500 juta, bisa ngembangkan 2 juta ya, betul ya? Iya. Terus sudah berapa tahun nih Mas urus pekerjaan seperti ini? Kalau untuk pekerjaan arsitek sendiri sudah 10 tahun lah. 10 tahun ya. Ya, jadi alhamdulillah kami punya lahan kosong. Dari awalnya niat juga emang lihat lahan kosong, kemudian dibeli ini, tapi gak ada duitnya. Ternyata alhamdulillah Pak Mahfuz kebeli juga lahan kosong. Alhamdulillah. Nah, habis punya lahan kosong setahun nganggur, nggak diapa-apain. Dan emang terbentur dana, ya sekarang alhamdulillah kita ada niatan buat membangun. Memang tugas Pak Ishak ini untuk merumuskan apa yang di benak kita menjadi bangunan gitu. Yang jelas pertama ada musola kan, buat santri ngajak, sholat, ibadah, hafal Quran. Yang kedua ada ruang guru, gurunya, ustadznya, sama istrinya kalau sudah punya istri, ustazah. Kemudian ruang tamu, karena kadang-kadang ada tamu kan mau disimpan di mana. Terus ada ruang buat asisten, ustadz, anak muda bujangan lah, termasuk bantu santri, mungkin bantu jaga-jaga mereka juga, termasuk berkhidmat kepada ustadznya. Biasa kan los aja kan, ini mau dibuat per kamar atau gimana, kira-kira buat 10 santri. Terus ada ruang masak juga mungkin ya, ruang masak. Nah, cuman mesti didesain betul tuh. Apakah ruang masak ini dekat santri, sementara santri masih anak-anak, takut dia pegang kompor nggak jelas ya kan? Atau memang ada dapur khusus yang jauh daripada tempat santri, itu perlu dipikirkan. Kemudian jemuran juga biar nggak berantakan, termasuk wudhu dan WC-nya. Kira-kira bisa langsung didesain atau mesti lihat lahan dulu itu Mas? Kalau untuk awal pertama kali mendesain memang kita harus melihat kondisi lapangan site yang kita punya. Kemudian kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi di sekitarnya, Ustaz. Apakah di situ ada sudah ada rumah tetangganya, kemudian di belakangnya itu berbatasan dengan apa, misalkan perkebunan tetangga atau sungai kecil atau parit gitu kan. Kemudian di sebelah kanan kirinya juga kita juga lihat apakah dihalangi oleh bangunan tinggi atau tidak, karena kan nanti bisa mempengaruhi desain kita gitu. Lokasinya sih dekat di sini, cuman beberapa menit. Jadi kita langsung survei ke lokasi aja ya. Boleh, Ustaz. Oke, alhamdulillah teman-teman semua dapat sedikit pencerahan ya tentang ilmu arsitek sedikit lah. Kalau ngaji baru alif bata nih buat ini. Baru alif bata kan. Untuk lebih lanjut kita akan ke lahan, lihat langsung lokasinya. Nanti beliau yang mencocokkan berarti kan, di mana musolanya, di mana rumah ustadznya, di mana rumah santri, di mana tamunya. Kita akan langsung survei ke lahan kita. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune di channel ini buat teman-teman semua yang punya lahan kosong, kemudian mau bikin rumah tahfiz, yang punya bisnis, yang sebagian keuntungan yang buat rumah tahfiz, bisa ikut stay tune di channel ini, jangan kemana-mana.